لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati la yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat dan iring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, ya, media sosial adalah sebagai sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi, ya, di era sekarang ini. Berinteraksi dengan cara menciptakan bertukar informasi, ide, berita, gagasan dalam jaringan dan komunikasi virtual. Di dalam ajaran Islam, media sosial digunakan untuk syiar, amar ma'ruf, nahi munkar yang menjamin, mengatur kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapatnya, adab dan tata cara penggunaan media sosial. Ada adab bermedia sosial yang seharusnya diperhatikan oleh kita umat Islam. Nah, hal ini penting mengingat sosial media telah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ya, jujur aja, kalau kita berangkat kantor ketinggalan dompet nggak begitu resah, tapi begitu HP yang ketinggalan pulang buru-buru tuh, ya. Apalagi kalau ada WA dari yang lain, yang istri nggak perlu tahu, ya, cepet pulang ya. Karena ada mobile banking di sana, ya, macam-macam. Nah, ada beberapa adab dan etika dalam kita bermedia sosial. Yang pertama yang disebut dengan tabayun. Ini kalau ketika dapat berita, kita tabayun dulu, benar nggak beritanya? Siapa pembawa beritanya? Apa yang diberitakan itu isi beritanya? Realita atau fitnah? Dan Allah sudah mengingatkan di surah 49 ayat 6, ya, disebutkan bagaimana etika serta tata cara mensikapi sebuah berita yang kita terima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal dalam perbuatanmu itu. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi ketika ada berita disampaikan. Sekarang ini banyak, ya, di era misalnya post-truth, hal yang dusta karena diulang terus-terusan bisa menjadi sebuah kebenaran, ya. Dan berita bohong ini sudah terjadi juga. Mungkin saya pernah cerita di mimbar ini, pada Nabi Musa misalnya pernah menjadi korban berita hoax. Ketika Qarun nggak terima diminta zakat, gimana untuk menginikan kredibilitasnya Qarun? Kredibilitasnya Nabi Musa itu, si Qarun lebih rela membayar pelacur.
Jadi dibayar pelacur. Nah, kamu saya bayar bukan saya pakai, udah saya bayar 2 kali lipat. Tugas kamu keliling kampung aja ke pasar-pasar, kasih tahu kepada seluruh warga kalau kamu semalam habis dipakai sama Musa. Itu sudah terjadi. Ini bukan hanya baru sekarang, ya. Nggak perlu kita tabayun dalam berita, jangan ditelan bulat-bulat. Sehingga ya karena udah dibayar, emang kerjaan dia begitu, pelacur apa ini nggak dipakai, dikasih duit cuma ngomong doang. Maka di pasar-pasar si pelacur ini teriak, jangan percaya sama Musa, kayak gelagaknya doang orang jujur ngaku nabi. Sama aja, semalam saya baru dipakai sama Musa, malam dia pakai saya, terus mana-mana. Hingga Musa tahu itu, menjadi marah dan berdoa, ya Allah hancurkanlah Qarun dan seluruh kekayaan. Pada akhirnya Allah mengijabah doa Nabi Musa, Qarun dan seluruh hartanya ditenggelamkan Allah. Ya, jadi begitu. Atau terjadi juga, ya di era sekarang kita lihat ya, kemarin rame kan, bagaimana seorang ulama Habib Rizik yang difitnah berchat mesum dengan mantan model, kan enggak? Dan saya 11.000 triliun nggak percaya gitu ya, karena kita tahu waktu beliau sibuk buat keliling dakwah, ngapain? Itu kan orang yang suka chat mesum, orang yang kurang kerjaan. Nah beliau padat jadwalnya, ya. Tapi karena diberitakan terus menerus, hingga ada sebagian yang percaya itu menjadi fitnah. Dan ini terjadi juga pada diri Rasulullah yang disebut dengan peristiwa hadisul ifki. Ini berita. Di dalam bermedia sosial perlu kita bertamayun. Ketika perang Bani Mustalik, Nabi membawa Aisyah, jaraknya jauh lama. Usai perang balik pulang. Kan komposisi kita perjalanan kayak sholat ya. Kaum bapak, remaja, baru ibu-ibu, termasuk Aisyah di belakang. Untuk mengamankan itu, maka Aisyah di belakang itu ada tim yang bagian sapu bersih menjaga, namanya Safwan Al-Mu'attal. Safwan Al-Mu'attal ini orang yang diberi kepercayaan Nabi untuk barisan paling belakang istilahnya, yang mobil keliling kalau ada pasukan yang tertinggal. Pulang dari perang Bani Mustalik, belum sampai kota Madinah, di pertengahan jalan Nabi beristirahat, pasang tenda. Dirasa cukup istirahatnya, kembali meneruskan perjalanan. Begitu baru berjalan, Aisyah merasa kalung kesayangannya jatuh. Ya, nggak ada ya, ibu-ibu kalau ada barang kesayangan kan ribet. Ya, turun dari untanya, kembali ke belakang ke dimana dia beristirahat. Ternyata betul di bekas tendanya ketemu kalungnya dipakai. Karena dia keluar dari barisan, Aisyah menjadi tertinggal. Nah, Safwan Al-Mu'attal yang memang dapat kepercayaan, oh ada Aisyah di belakang, dia kawal karena dapat. Ketika dia sedang mengawal Aisyah di belakang, ada tokoh munafik, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, melihat peristiwa itu. Nah ini menjadi bancakan. Nah ini berita heboh nih. Kita nyampe ke Madinah, disebarkan. Ada perempuan dan laki dalam perangan pulang belakangan dan berduaan. Apa kira-kira nggak ngapa-ngapain? Dia sih nggak nuduh, bahasanya itu cerdiknya. Disebarkan begitu, dia nggak bilang. Ya, kayak kemarin yang rame itu kan di negeri Konoha, ada mantan, oh bahwasanya kasus ijazahnya oleh Partai Biru, begitu rame. Saya nggak bilang seseorang mau Partai Biru doang, kan jadi rame. Dia nggak bilang menuduh berzina, tapi ada laki perempuan dalam sebuah perangan perjalanan tertinggal. Orang tua yang tertinggal Aisyah, yang ngawal Safwan, sehingga menjadi ramai Madinah atau viral, sampai Nabi gundah gulana berdoa, Allahumma hadi'ih, Allahumma in kana kadziban faghfir lahu wa in kana shadiqan faghfir li. Ya Allah,
kalau berita viral ini benar, maafkan saya, mungkin saya belum bisa mendidik istri dengan benar. Wa in kana kaziban, kalau hanya bohong berita hoax, ampuni mereka. Nah akhirnya Allah menjawab kegelisahan Nabi, bener nggak sih berita Aisyah ini selingkuh? Ya. Sampai terjadi dialog antara Abu Thalhah dan istrinya Ummu Sulaim. Yang lainnya suami istri ngobrol lah di kamar. Bu, lagi rame ini gosip di Madinah. Rame apa suami? Masa nggak tahu tentang Sofwan Al-Mu'attal dengan Aisyah. Nah kadang-kadang ibu bijak juga. Apa kata Ummu Sulaim istrinya Abu Thalhah sebelum turun An-Nur ayat 11? Kata Ummu Sulaim, wahai kakanda, wahai suamiku, seandainya yang disuruh menjadi pasukan paling belakang itu bukan Sofwan Al-Mu'attal, tetapi engkau Abu Thalhah suamiku, kira-kira mungkin nggak engkau mau berbuat yang tidak-tidak atau selingkuh kepada Aisyah? Apa kata Abu Thalhah? Demi Allah, saya akan jaga kemuliaan harkat dan martabat Nabi, dan saya tidak mungkin berbuat begitu. Apa kata istrinya? Wahai suamiku Abu Thalhah, demi Allah, Sofwan Al-Mu'attal lebih mulia daripada engkau, makanya dapat kepercayaan jadi pengawal paling belakang. Tidak mungkin dia berbuat begitu. Yang kedua, seandainya yang dikawal belakangan itu bukan Aisyah istri Nabi, tapi aku Ummu Sulaim istrimu, kalau ada berita macam begitu, apakah bisa engkau terima? Apa kata Abu Thalhah? Demi Allah tidak. Saya tahu betul kamu istri yang mulia, menjaga harkat martabat suami, dan demi Allah Aisyah lebih terhormat daripada saya istrimu. Apakah itu mungkin terjadi? Barulah Abu Thalhah menangis menyadari kenaifannya. Nah ini penting ya, dalam kita bermedia sosial melihat berita yang tidak jelas, tabayun dulu. Sebuah contoh ilustrasi yang mudah saja. Kita lagi di mobil kita yang nyaman, Pak, sedan kita yang nyaman, mau ada meeting nih, tiba-tiba di depan kita tronton lampu merah. Di lampu merah truk tronton mobil kita, ya. Begitu hijau, tronton nggak bergerak maju. Kita mau ada meeting nih, mau menteri misalnya, ya, sama kadis, mau ada proyek besar. Apa respon pertama kita ketika truk tronton gak bergerak di depan sudah hijau? Biasanya main klakson kan, tatet, tatet. Tidak juga bergerak ke tronton. Apa respon yang kedua? Buka jendela kan, teriak, Mas, woi hijau, woi, jalan Mas, woi hijau. Enggak juga ada tanggapan, enggak bergerak. Apa respon yang ketiga? Turun dengan setengah mangkel, kurang aja nih orang, saya mau meeting telat nih. Begitu dia keluar dari mobil mewahnya, lihat di depan tronton sebelah kanan pintunya terbuka, sopirnya nggak ada, ya kan, kalap, kurang ajar, kencing kali ini, lagi lampu merah ditinggal. Begitu dia lewati depan truk dan dia lihat sang sopir truk lagi nuntun nenek-nenek nyebrang gitu. Di respon yang keempat bagaimana sikap kita? Kirain ngapain? Ayo terus Mas, terus, ayo terus. Malah kita mendukung dia nyebrangin nenek-nenek. Nah, seringkali kita dengar berita, baru direspon ke satu kedua sudah memvonis, padahal kita belum tahu kejadian yang sebenarnya. Emang dasar itu ustadz, emang dasar mertua, emang dasar mantu, emang dasar guru keblinger. Mungkin kesimpulan kita baru respon yang kedua, belum respon yang keempat, melihat secara utuh. Makanya itu penting kata Quran, fatabayyan. Nah, sampai akhirnya di peristiwa hadisul ifki Allah menjelaskan dengan detail
di surah An-Nur mulai ayat 11 sampai ayat 20 ya. Nah ini di mana Allah menyatakan innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bahwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang bawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kau mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang-orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapatkan azab yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Nah, poin-poin penting dari surah An-Nur ayat 11 tadi, pertama bantahan terhadap fitnah, ya. Yang ditujukan kepada Aisyah, menegaskan Aisyah adalah wanita suci, bersih dan bebas dari tuduhan yang hina tersebut, ya. Jadi betapa luar biasa dampaknya. Bahkan juga sama ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah, kan hijrah dulu kemana? Ke Taif, ya. Itu salah satu yang Nabi ditolak itu karena orang-orang Quraisy duluan, ya. Setelah dengar Nabi mau hijrah ke Taif, Taif itu kira-kira jamaah sekalian 100 kilo dari kota Mekah, ya. Subur, ya. Kalau Pak Haji umur nanti biasanya sekarang ada kereta gantung, ada taman, macam-macam di sana, bagus ya tempatnya. Apa yang terjadi? Begitu orang kafir Quraisy mendengar Nabi akan hijrah ke Taif, mereka itu bisa-bisanya duluan nyelonong lari. Sampai di Taif ngapain? Mereka menceritakan hal yang buruk tentang Rasulullah, ya. Nanti akan datang nih pemimpin umat namanya Muhammad, dia mau bawa cari minta dukungan kepada Anda di sini orang-orang Taif, jangan percaya, ya. Itu ajarannya intoleran, anti kebinekaan, penuh kekerasan, kira begitu kalau bahasa sekarang. Muhammad itu orang gila, jangan percaya. Dia gila kedudukan, gila jabatan. Akhirnya orang Taif itu percaya dengan berita ini. Padahal mereka belum melihat Nabi dengan sebenarnya sudah termakan oleh berita bohong tentang diri Rasulullah, sehingga di mata orang-orang Taif Nabi itu pribadi yang buruk, jelek, pemecah belah, segala macam. Makanya ketika sampai di apa yang terjadi? Nabi menjadi korban itu berita bohong. Dilempari batu, dihina, dibilang orang gila, kan begitu. Sampai akhirnya penjaga Taif, malaikat yang jaga itu marah. Ya Muhammad, jika engkau izinkan, saya akan balik ini negeri Taif, saya akan blender mereka biar habis binasa. Nggak pantas penerimaan mereka kepada engkau, membawa kebaikan, kehinaan yang kau dapat. Engkau mengajak kepada Allah, tapi kenistaan yang kau terima. Jika engkau izinkan ya Muhammad, aku akan hancurkan Taif ini, kata malaikat. Tapi Nabi tidak mengindahkannya. Saya mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, sungguh mereka tidak tahu. Nah, ini tentang yang pertama, dalam bermedia sosial hendaklah kita perlu bertabayun, ya. Apa beritanya, siapa yang diberitakan, mungkin atau tidak, ya. Sehingga kita nggak termakan fitnah. Dan ini seringkali karena orang sekarang di era media sosial ini main terima menurutnya bagus, dia main share aja itu berita benar atau tidak, ya. Dulu rame itu berapa tahun lalu, karena di masjid saya nggak putar ya, sebuah lagu tentang kebesaran ibadah haji, ya. Saya lupa.
Lagu itu sempat rame dan viral, tapi beritanya adalah bahwa ketika kematian Michael Jackson, di mana tersebar berita, waiting for the call ya. Itu apa? Saya lihat di YouTube lagunya Irfan Maki, ya, waiting for the call tentang ibadah haji. Nah, beritanya diceritakan ketika meninggalnya Michael Jackson, rame itu di viral, kan lupa ya, karena sebelum COVID lah, tahun berapa tuh Michael Jackson wafat. Ditulis di situ, entah siapa yang nulis. Ternyata Michael Jackson sebelum kematiannya dapat hidayah, menulis lagu tentang ibadah haji yang direkam sendiri dan belum sempat diedarkan. Lagu itu bocor, sekarang menjadi viral. Padahal ini lagunya Irfan Maki, penyanyi Malaysia yang kebetulan suaranya mirip Michael Jackson. Dia menulis lagu tentang ibadah haji dan populer di mana. Lagu itu rame. Ya, wah, seolah Michael Jackson matinya sedang dapat hidayah. Ini kan menjadi berita bohong. Ya. Bahkan saya dapat dikirim berita itu dari seorang yang kita kenal selama ini, ustadz juga. Saya bilang, ustadz udah tahu belum berita benarnya? Enggak, ini saya dapat juga dari grup. Ini lagu sering saya pakai kalau saya ngisi manasik haji atau umroh. Ini lagunya penyanyi Malaysia Irfan Maki. Coba dicek. Oh iya benar, salah ya? Salah, saya bilang. Anda udah nyebarin berita bohong. Kan ada terus beritanya, ya. Ternyata Michael Jackson sebelum kematian udah bersahadat, sudah masuk Islam, belajar Islam. Dan dia menulis lagu tentang haji yang tidak dipopulerkan, tapi hanya untuk koleksi pribadi. Nah, inilah lagunya. Oh, rame waktu itu. Nah, itu semua contoh. Ini penting kita bertabayun supaya kita tidak termakan, terprovokasi atau ikut-ikutan membenci yang kita nggak tahu. Ya. Contoh Nabi ketika di Taif menjadi korban orang-orang Taif yang sebetulnya nggak tahu siapa Rasulullah. Akhirnya karena termakan berita bohong dari orang-orang kafir Quraisy, di mata mereka Nabi bawaannya jelek aja. Tabayun. Nah, ini makanya Quran menyuruh kita tabayun, klarifikasi, duduk bareng. Nah, sering diantara kita tabayun malas, lebih senang berghibah, gitu kan? Nah, ini terjadi juga, ya, di masa era sekarang. Saya nggak perlu sebut ya kode etik lah, nama partai dan orangnya, tapi ini kejadian. Ada seorang, ya orang soleh lah, dia didorong menjadi anggota dewan. Dia nggak punya modal waktu itu, timnya bekerja, ini jadilah dia menjadi anggota DPRD tingkat provinsi. Dan dia orang soleh, bergaul dengan siapa aja, baik dilayani, sehingga ada orang dari partai lain yang pemenang pemilu akrab dengan dia karena kesalehannya. Ya, hidupnya sederhana, bahkan di ketua dewan siapa yang datang dikasih bantuan, ya. Ya, organisasinya, relawannya, siapa aja. Jadi uang dia tuh kadang-kadang habis buat itu aja. Jadi nggak menikmati fasilitas kedewanannya karena bagi dia mengabdi buat masyarakat. Satu hari teman satu fraksinya ini kena stroke lagi rapat, ya kan? Ya. Walaupun beda partai ya, satu komisi, bukan kalau satu komisi, beda partai yang sekuler lah, dibawa karena dia bisa bawa mobil, pakai mobil dia, dan dia bisa bawa mobil. Saking percayanya teman satu komisinya, Mas, tolong di rumah saya istri nggak bisa bawa mobil, nggak ngerti cara panasin, anak saya masih kecil, dia mau orang kaya, saya tolong Mas, saya titip sampai saya sembuh. Mau dipakai silakan pakai aja, yang penting dipanasin. Ya bayangkan mobil mewah Nissan Terrano gitu kan. Ya dia kan memang diminta dibawa pulang, tapi dia nggak mau pakai. Ya udah asal pagi dipanasin aja. Tapi tim suksesnya ini yang dulu menggali dia, waduh, baru 3 bulan dilantik udah punya Nissan Terrano. Nah, padahal kan tinggal tanya, Mas, sampai dulu kami yang dukung.
itu stiker kami bayar lewat uang listrik kami, susu anak kami kurangin, ini dari saya pengen tahu kan gitu. Rame lah di grup-grup, wah Dewan yang kita dukung baru 3 bulan udah punya nisan Terano, dari mana tuh? Sama aja sama yang lain. Waktu minta dukungan doang, belaga jujur, belaga suci, tuh lihat di rumahnya ada nisan Terano, baru 3 bulan dilantik. Padahal nisan Terano punya teman satu komisinya yang sedang dirawat. Bener ramai sehingga orang membenci dia tanpa dia pernah tahu kenapa. Ya kan? Lagi sembuh, teman satu komisi dikembalikan tuh mobil dan dia nggak pakainya, panasin aja ke rumah kawan yang udah sembuh tadi. Berita lagi betul, wah mobilnya udah diumpetin ke rumah mertuanya. Ya kan? Takut dia ketahuan sama kita. Padahal kan tinggal tanya. Kami dukung Anda, kami berjuang ke lapang, kami berkeringat berdarah. Coba jelaskan, ini nisan Terano punya siapa? Punya Anda atau punya orang? Kan selesai. Itulah kebiasaan kita, lebih senang bergibah daripada bertanya. Sehingga kasihan dia nggak berbuat, dituduh beli mobil mewah. Kita tim pendukung masih pada susah, nggak bisa bayar sekolah, dia enak-enakan pakai nisan Terano, baru 3 bulan dilantik. Ini ketika dia tahu berita itu, dia merasa terpukul, besoknya dia mundur, nggak mau lagi, sudah kapok ya di Dewan, dia bilang yang lain aja lah, bukan dunia saya. Periode kedua walaupun nama dia bagus, sudah dia mengundurkan diri karena merasa bukan tempat dia di sana. Ini penting tabayun buat teman. Masuk ada berita-berita yang kurang bagus tentang tokoh kita, alangkah bagus kita bertabayun, datangi, sambangi, bertanya dengan baik dan benar. Yang kedua, jamaah sekalian, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur, yang didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan secara tulus. Tidak menyebarkan yang belum diketahui kebenarannya. Ya jangan. Ya. Di dalam surah Al-Hajj ayat 30 berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih. Wa ukhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah qaul zur, perkataan-perkataan yang dusta. Ini jadi sampaikan ya. Dulu ada tokoh kita ya, seorang penulis ya, perempuan, ibu-ibu ya, hanya gara-gara dia mengambil dari grup sebuah berita ketika pilpres, dikirim, disebarkan ke grup lain, viral. Ternyata tim capres yang merasa itu fitnah dilaporkan. Akhirnya sang ibu ini kena undang-undang itu, masuk penjara 2 tahun ya. Gara-gara dia hanya dari grup, menurut dia ini bagus, beritanya benar, padahal dia belum cross check, dia share ke tempat grup lain. Gitu tersebar luas viral. Ada tim presiden yang merasa wah ini fitnah nih, nggak begini beritanya. Akhirnya apa? Dilaporkan, kena undang-undang TTE. Maka bayangkan seorang ibu rumah tangga yang nggak tahu masalah hanya gara-gara nyebar berita yang tidak benar, yang dia sendiri nggak tahu kebenaran, akhirnya masuk penjara 2 tahun waktu itu. Ya. Jadi penting ya, kita ketika ada berita jangan langsung menyampaikan, terutama di grup-grup WA. Bagi kita mungkin itu penting, tapi belum tentu grup lain merasa penting. Kadang-kadang cuma menemuin galeri aja kan, oh ini bagus nih, belum tentu buat yang lain penting berita itu ya. Kadang-kadang yang anfaedah, tidak ada faedahnya, kita kirim di grup itu. Jadi ketika menyampaikan informasi ini, kira-kira berita ini benar nggak buat grup kita, bermanfaat nggak ya. Kalau hanya belum pasti atau masih berita bohong, belum ada kejelasan, jangan disebarkan. Atau sekiranya berita tadi mengundang fitnah, jangan kita sebarkan ya. Karena tidak semua yang kita tahu dan kita anggap bagus
orang lain juga beranggapan sama dengan kita. Jadi dipelajari, sampaikan informasi dengan benar dan yakin kebenarannya. Ya. Yang ketiga, jamaah sekalian, haram menebarkan fitnah kebencian ya, di dalam bermedia sosial. Ya. Nah, MUI pernah buat fatwa nomor 24 tahun 2017. Disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial yang berdampak positif. Isi dari fatwa tersebut penting kita baca nih. Yang pertama, yang nggak boleh dalam bermedia sosial melakukan ghibah, namimah, adu domba, menyebarkan permusuhan. Ya, kira-kira WA Kika ke grup itu mengandung ghibah, apalagi fitnah atau adu domba, sehingga gara-gara kita orang jadi perang, orang jadi berkelahi, orang jadi debat kusir. Ya. Bahkan Nabi Allah melarang jika ada suatu majelis ada orang yang mengolok-olok Quran, menghina Quran, fala taqudu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Udah janganlah di grup itu, keluar aja, ngapain dah. Kalau di grup itu hanya mengolok-olok agama kita, ya. Sehingga mereka berbicara pada urusan yang lain. Yang kedua, melakukan bullying. Nah, ini penting, ujaran kebencian. Ya, Nabi sangat marah, Pak. Kita menghina orang berdasarkan fisiknya, etnisnya, ya. Bullying. Satu hari Abu Dzar Al-Ghifari ada perlu dengan Bilal bin Rabah. Ya Bilal, di mana engkau? Mungkin Bilal nggak dengar, nggak ada jawaban. Bilal, di mana engkau? Yang ketiga bercanda. Ini Abu Dzar. Ya benar Sauda, ta'al. Anak hitam di mana sih? Sini dong. Kira-kira begitu kalau bahasa niatnya bercanda. Rupanya candaan Abu Dzar ini didengar sama Nabi. Nabi langsung panggil tuh Abu Dzar. Ya Abu Dzar, mengapa candaan masih ada adab orang jahiliyah? Engkau memanggil saudaramu dengan panggilan yang tidak disukainya. Ya. Apa yang terjadi setelah Abu Dzar ditegur Nabi? Begitu Bilal datang, dia letakkan wajah di tanah dekat kaki Bilal. Ya Bilal, injaklah wajahku sebagai rasa maafku kepadamu yang telah menghina, wahai Bilal. Jadi sahabat kalau diingetin sadar, ya langsung kayak begini. Walaupun Bilal nggak mengambil kesempatan diinjak-injak mukanya, enggak, udah dimaafkan, nggak perlu harus dibalas dengan menginjak wajahnya. Ya begitulah Rasulullah sangat melarang. Ya. Bahkan Nabi memanggil pasangannya saja dengan panggilan yang lembut, ya Humairah, yang berwajah merah delima. Nggak boleh, apalagi bullying dalam rumah tangga. Ya. Ada suami yang istrinya nggak putih dipanggil si hitam, ya kan? Istrinya udah nggak langsing lagi kayak dulu, panggil si gentong. Gentong mana? Gentong nggak ada. Nggak boleh kita begitu. Wala tanabazu bil alqab, nggak boleh memberikan gelar-gelar yang buruk. Nabi sangat marah. Seperti kepada Abu Dzar, Nabi tegur keras, nggak boleh kau manggil begitu. Apalagi di grup-grup, ya, di WA, di media sosial, nah, ini melakukan bullying, ujaran kebencian, permusuhan berdasarkan suku, ras atau antar golongan. Fatwa yang ketiga, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan yang baik. Info tentang kematian yang masih hidup, ya. Yang lagi rame kemarin, entah ibu dapat nggak? Saya dapat tuh, saya udah tegur itu di masjid saya. Nah, ini pengurus masjid. Kematian itu pada siapa aja, jangan kita bangga. Maksudnya bangga di saat berjaya. Dikirimkan video, inilah akhir usia tuanya Ebit GAD. Memang ada orang tua yang sedang sekarat, mukanya mirip, di kilo anak-anaknya nangis semua. Padahal kita tahu dia baru merekam album dengan 2 anak, ya kan sekali bilang gitu. Beritanya ramai itu, masuk di grup masjid saya. Saya ingatkan, Bapak, apalagi Bapak pengurus, tolong dilihat lagi. Setahu saya beliau masih sehat, baru melaunching album dengan anaknya. Ini video beda, bukan video Ebit GAD.
suruh take down, lupa. Kelihatannya beritanya bagus, mengingatkan orang jangan sombong ketika percaya, tapi videonya cerita tentang Ebit Yade di hari tuanya sudah tidak berdaya, ditangisi keluarga, padahal itu bukan keluarga, juga yang lagi bukan anak-anaknya. Ya, saya kirimkan yang terbaru ini, launching yang tahu, beliau baru aja launching lagu dengan 2 anak lelakinya. Tolong di take down Pak, hal begini jangan kalau belum jelas disebarkan, apalagi kita pengurus masjid ya, menjadi sumber penyebar fitnah. Nah, dia minta maaf, tolonglah sebelum nyebar. Nah, menyebarkan berita hoax, walaupun tujuannya baik, karena kalimat kan, jangan di masa berjaya kita sombong, hidup sementara. Lihat Ebit Yade di hari tuanya menghadapi sekatil maut. Ada videonya, ada orang sedang sekatil maut dikelilingi anak istrinya, cucunya. Tapi itu bukan anak-anaknya Ebit, dan yang lihat sekarang itu memang hanya mirip Ebit saja. Kan kalau beliau tahu menjadi marah, ya, orang masih seger bugar dia bilang sedang sekarat. Nah ini nggak boleh menyebarkan berita hoax, walaupun tujuannya untuk kebaikan. Menyebarkan yang paling parah sekarang materi pornografi, kemaksiatan yang sekarang ini sudah melanda anak kita Pak, materi pornografi. Dan susah dihindari di era media sosial, harus pintar-pintar kita mengingatkan anak. Ya. Berapa bulan lalu, karena saya ketua WPA di Kecamatan Bojong Sari, warga peduli aid, namanya Loka Karya Mini, Lokmin per 3 bulan, Trilokmin. Itu diundang Pak semua stakeholder, tokoh agama, lurah, camat, melihat kondisi di kecamatan, melihat nanti laporan dari semua tokoh. Ketika laporan dari kepala puskesmas Bojong Sari, yang betulan kepala puskesmasnya itu dokter kandungan, dia menceritakan baru beberapa hari kemarin dia kedatangan pasien ibu-ibu dengan anak perempuannya yang baru kelas 1 SMP. Katanya dari malam sakit perut hebat, nggak sembuh-sembuh, udah dikasih obat warung nggak sembuh juga. Pagi-pagi baru buka puskesmas dibawa dengan ojek, minta tolong ditangani dokter, karena dia dokter kandungan, udah tahunan, udah pengalaman, langsung dibawa ke ruang bersalin. Begitu dilihat, si anak gadis yang dari sebelum sakit perut ini ternyata sudah bukaan 1 Pak. Berarti tinggal nunggu lahir. Ibu ini bukan sakit, anak ibu mau melahirkan, dia nggak tahu, anaknya udah 9 bulan mau lahir, pingsan ibunya. Kan kalau lahir harus punya akte kelahiran. Akte kelahiran kan dari surat nikah. Nah, kalau dia nggak punya nikah, nggak punya surat. Supaya punya dinikahkan cepat. Siapa yang pelakunya? Ternyata pacarnya kakak kelasnya yang kelas 8. Panggil orang tuanya, kaget, ya udah mau dinikahkan. Kenapa saya begini? Ternyata si pacarnya lelaki ini kelas 8 itu bapaknya, maaf, bukan menangkan, ini fakta ya, bukan menangkan profesi. Bapaknya ojek, ibunya ibu rumah tangga, pekerja di rumah tangga di komplit. Kalau pagi rumahnya kosong, dia anak tunggal. Pulang sekolah, pacarnya dibawa ke rumahnya sambil nonton film-film yang dewasa di rumahnya. Terjadilah hubungan badan. Ya, bayangkan itu. Dan menurut Kompas, setiap tahun 1,5 juta anak gadis kita melakukan aborsi. Usianya 12 sampai 21 tahun. Jadi mulai dari kelas 6 sampai mahasiswi. 1,5 juta melakukan aborsi. Kenapa? Ya karena seks bebas. Ya, pornografi. Kayaknya ngeri ya. Anak saya 4 perempuan semua. Saya jaga betul, saya nasihatin betul, ngeri sekarang ini. Siapa aja bisa menjadi korban kalau kita nggak hati-hati dalam menjaga keluarga. Yang kelima, menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Nah, ini juga nggak dibenarkan. Baik. Ya, singkat saja lainnya. Yang keempat, media sosial untuk amar ma'ruf nahi munkar. Saran yang baik. Ya. Ya, kita masukkan motivasi boleh, nggak apa-apa ya. Seperti kemarin kan, bagaimana kezaliman terhadap Tom Lembong itu dengan media sosial dikirim ke Prabowo langsung kan,
guru-guru besar testimoni nggak benar, akhirnya diabolisi. Itu kekuatan media sosial. Amar ma'ruf nahi munkar, pakar-pakar hukum, ya kan, Pak Mahfud mention semua ke presiden, ini kezaliman, nggak benar, nggak ada kerugian ini. Akhirnya apa? Alhamdulillah Prabowo-nya besar jiwa deh. Setelah dia masukkan itu tidak benar, ya sudah, akhirnya diabolisi Kemlembong itu. Ini betapa luar biasa kekuatan media sosial juga bisa mempengaruhi keputusan yang sudah inkrah tadi. Tidak digunakan untuk mengolok-olok orang tadi ya. Yang kelima dan yang terakhir, larangan menebarkan kebencian dan berita palsu juga tidak dibenarkan. Jadi sampai bisa membuat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah inilah jamaah sekalian tema kita hari ini tentang bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial dalam pandangan ajaran Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial, bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat buat dunia dan akhirat kita. Benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kesalahan, kesilapan saya pribadi. Pada Allah saya beristighfar, pada jemaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.